Desa Warurejo adalah desa kecil di pinggir kecamatan, dikelilingi sawah luas, kebun bambu, dan jalan tanah yang berdebu kalau siang. Warganya hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh ternak, atau berdagang kecil-kecilan. Meski begitu, suasana desa biasanya tenang dan tidak banyak masalah. Hanya satu tempat yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan warga, warung soto Kasman. Warung itu terletak di pinggir jalan utama desa. Bangunannya sederhana saja. Atapnya masih dari seng, dindingnya dari anyaman bambu, dan meja-mejanya terbuat dari kayu bekas. Warung tersebut tidak pernah terlihat istimewa. Selama bertahun-tahun, Kasman membuka warung itu dengan hasil pas-pasan. Kadang dalam sehari hanya dapat 3 atau 4 pelanggan. Sudah sering ia hampir menutup usahanya karena tidak sanggup menutup modal belanja. Kasman sendiri pria paruh baya, umur sekitar 45 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap karena sering di dapur panas. Istrinya sudah lama meninggal, dan ia tinggal sendirian di rumah kecil tidak jauh dari warung. Orang-orang mengenalnya sebagai pria pendiam, jarang terlibat masalah, dan selalu bekerja keras meski penghasilannya kecil. Namun sejak 2 bulan terakhir, warga mulai heran dengan perubahan kasar yang terjadi. Warung soto Kasman tiba-tiba sangat ramai. Tidak hanya warga desa, bahkan orang dari kecamatan sebelah datang untuk makan di sana. Mereka rela antre panjang dari pagi sampai siang. Meja yang tadinya kosong, kini tidak pernah berhenti terisi. Bahkan pernah ada rombongan dari luar kota yang mampir karena katanya mendengar warung itu sedang naik daun. Yang bikin tambah aneh, rasa sotonya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu rasanya biasa saja, standar warung pinggir jalan. Namun sekarang, kuahnya sangat gurih, seperti ada rasa yang bikin orang ketagihan. Siapapun yang makan, pasti kembali besoknya. Warga mulai saling cerita bahwa soto Kasman seperti punya sesuatu yang membuat lidah ingin makan lagi dan lagi. "Kasman sekarang hebat ya, sotomu makin mantap," kata Pak Darmin suatu pagi sambil menyeka keringat. Kasman hanya tersenyum tipis. "Ya, begitulah Pak, mungkin rezekinya lagi bagus." Tapi ada yang berbeda dari ekspresi Kasman. Senyumnya tidak benar-benar senyum. Wajahnya terlihat lelah, seperti kurang tidur berhari-hari. Bola matanya memerah. Ia terlihat sering melamun saat tidak melayani pelanggan. Beberapa warga juga bilang bahwa Kasman belakangan sering membuka warung sampai lewat tengah malam, padahal jam 8 malam saja ia sudah tutup. Warga mulai bergosip, "Kasman itu sekarang tidurnya jam berapa sih? Aku lewat jam 12 malam, lampu warung masih nyala. Jam 3 subuh juga masih ada cahaya dari dapurnya," sahut seorang pemuda yang sering ronda. "Wah, jangan-jangan dia punya bantuan gaib," celetuk salah satu ibu. Meski awalnya hanya bercanda, lama-lama warga jadi benar-benar penasaran. Apa sebenarnya yang membuat soto Kasman sekarang luar biasa enaknya, padahal dulunya rasanya biasa saja. Pada suatu siang, warung soto itu sangat ramai. Bau kaldu yang sedap membuat orang yang lewat langsung menoleh. Para pelanggan duduk berdesakan, sebagian berdiri sambil menunggu tempat kosong. Di antara pelanggan itu ada seorang pemuda bernama Raka, seorang ojek online yang kebetulan lewat desa tersebut untuk mengantar barang. Karena lapar dan melihat keramaian, ia tertarik mencoba. Ia memesan semangkuk soto ayam. Saat soto itu datang, kuahnya tampak bening tapi warnanya cerah, seperti kuah kaldu yang sangat pekat. Aromanya luar biasa menggoda. Raka mengambil sendok pertama dan dalam hitungan detik wajahnya langsung berubah. Rasanya enak sekali, gurih, dan berbeda dari soto manapun yang pernah ia coba. Namun ketika ia mengaduk mangkuknya, sendoknya menyentuh sesuatu yang kenyal. Ia merasa heran. Ia pikir itu hanya lemak atau potongan usus. Tapi ketika ia mencubitnya dengan ujung sendok, ternyata bentuknya seperti lendir kental. "Apa ini?" gumam Raka pelan. Ia menatap benda itu baik-baik. Warnanya agak kehijauan, teksturnya licin, dan tidak mirip bahan makanan apapun yang biasa ada dalam soto. Tubuhnya langsung merinding. Ia memanggil Kasman perlahan. "Pak, ini apa ya? Ada lendir begini." Kasman menghampirinya. Tatapannya berubah tajam sesaat, namun tiba-tiba ia tersenyum kaku. "Oh, itu mungkin sisa bumbu.
Kadang bawang atau rempah bisa menggumpal, katanya sambil mengambil sendok Raka dan membuang lendir itu ke lantai tanpa melihat. Raka semakin bingung. Biasanya penjual makanan akan panik kalau ada hal aneh di mangkuk pembeli. Namun Kasman terlihat terlalu tenang, bahkan gerakannya cepat seperti menutupi sesuatu. Soto itu masih enak, tapi selera makan Raka hilang. Ia memaksa diri menghabiskan setengah porsi saja, lalu membayar. Saat hendak keluar, ia melihat Kasman menatapnya dari dalam dapur dengan mata sangat merah, seperti orang kurang tidur berhari-hari. Ada sesuatu yang tidak beres. Sepulang dari warung, Raka merasa perutnya agak mual. Tidak sampai muntah, tapi rasa tidak nyamannya membuatnya kepikiran terus. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sugesti karena melihat lendir aneh tadi. Namun saat malam tiba, rasa mualnya makin kuat. Ia duduk di kamar kontrakannya sambil memijat perut. Tiba-tiba bayangan wajah Kasman muncul di pikirannya. Mata merahnya, cara ia membuang lendir itu dengan cepat, dan senyumnya yang terasa janggal. Kayaknya ada yang gak beres sama soto itu, gumamnya. Esok siangnya, Raka kembali melintas di Warurejo. Ia sengaja pelan-pelan melewati warung Kasman. Warung itu terlihat penuh seperti biasa. Tapi dari luar, ia bisa melihat Kasman sibuk di dapur. Entah kenapa dada Raka berdebar. Ia memperhatikan dengan seksama. Saat Kasman membuka panci kuah besar di dapur, Raka melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Sekilas ada semacam asap tipis berwarna kehijauan keluar dari panci itu. Asap itu cepat menghilang saat Kasman menutup-tutupnya kembali. "Kuah apa itu kok ada asap hijau?" desis Raka. Ia merasakan firasat buruk. Sesuatu dalam soto itu bukan bumbu biasa. Apalagi lendir yang ia temukan kemarin sepertinya bukan bagian dari bahan makanan. Raka mulai curiga. Tidak mungkin perubahan drastis rasa soto dan kelarisan warung itu terjadi begitu saja. Apalagi melihat tingkah Kasman yang makin aneh. Sementara itu, dari dalam warung, Kasman sempat menoleh ke arah jalan. Saat melihat Raka berdiri di depan, matanya terlihat lebih merah dari kemarin. Ia menatap Raka lama sekali, seperti mengenali orang yang berbahaya bagi dirinya. Raka berburu-buru pergi. Ia tidak ingin bertatap muka lebih lama. Perutnya kembali mual tanpa sebab. Dan sejak hari itu, ia yakin satu hal. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam soto Kasman. Dan lendir aneh yang ia temukan bukanlah kebetulan. Sejak kejadian lendir aneh di mangkuk soto, pikiran Raka tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Rasa mual yang kemarin muncul makin membuatnya yakin bahwa yang ia makan bukan bahan biasa. Setiap kali mengingat mata Kasman yang merah dan asap kehijauan dari panci, tubuhnya langsung merinding. Hari berikutnya, Raka sengaja kembali ke Warurejo. Ia memang tidak punya kepentingan, tapi rasa penasarannya terlalu besar. Ia membawa motornya perlahan, berhenti tidak jauh dari warung Kasman. Warung itu tetap ramai seperti biasa. Orang antre, suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar jelas, dan aroma soto menyebar ke jalan. Raka tidak langsung masuk. Ia memilih mengamati dari jauh. Sesekali ia berpura-pura melihat-lihat ponsel agar tidak mencolok. Namun, semakin lama ia memperhatikan warung itu, semakin kuat rasa curiganya. Ia melihat Kasman keluar dari dapur dengan membawa beberapa mangkuk. Gerakannya cepat, tapi wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya memerah, seperti tidak tidur semalaman. Bahkan saat tersenyum pada pelanggan, bibirnya tampak kaku. Raka memikirkan cara untuk bisa mengintip dapur tanpa ketahuan. Ia tahu posisi dapur Kasman berada di belakang warung dengan dinding bambu yang sebagian berlubang kecil. Ia mungkin bisa melihat dari sana. Sore hari, saat warung sedikit sepi, Raka berjalan perlahan ke samping warung sambil pura-pura mencari sinyal. Ia menemukan celah di dinding bambu yang cukup besar untuk mengintip. Ia mendekat, menahan napas, lalu mengintip ke dalam. Pandangan pertama membuatnya hampir jatuh mundur. Kasman sedang menyiapkan beberapa mangkuk soto di meja panjang. Namun yang membuat Raka terbelalak adalah benda di atas meja itu. Sebuah kendi hitam. Bentuknya kuno, warnanya kusam, dan permukaannya seperti dilapisi sesuatu yang lengket. Kasman membuka tutup kendinya.
Raka menahan napas. Dari dalam kendi itu keluar lidah berwarna hitam. Bentuknya panjang, agak tebal dan gerakannya menyerupai ular hidup. Lidah itu melayang sebentar di udara, lalu menjulur ke arah salah satu mangkuk. "Ya ampun," bisik Raka dengan tubuh gemetar. Lidah itu meneteskan lendir hijau gelap menimpa kuah soto. Lendirnya langsung bercampur tanpa sisa. Kasman berdiri di sampingnya, sama sekali tidak terlihat ketakutan. Wajahnya malah seperti pasrah dan mengiyakan apapun yang dilakukan makhluk di dalam kendi itu. Lidah itu bergerak ke mangkuk yang lain, meneteskan ludah yang sama. Setiap selesai, Kasman mengangguk, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Raka langsung menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Tangannya bergetar hebat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak percaya apa yang ia lihat. Itu bukan manusia, bukan hewan. Itu sesuatu yang tidak mungkin ada di dapur warung soto biasa. Ia mundur perlahan, lalu lari ke arah motornya. Jantungnya berdebar begitu keras sampai membuat dadanya sakit. Setelah menjauh dari warung, Raka berhenti di tempat teduh dekat pohon waru. Ia mencoba mengatur napas. Namun, yang ia lihat tadi terus terbayang. Lidah hitam itu, lendirnya, dan cara Kasman memperlakukannya seperti sesuatu yang wajar. Ia mulai berpikir keras. Dari mana Kasman mendapatkan kendi itu? Kenapa harus meneteskan lendir makhluk itu ke soto? Dan kenapa semua orang jadi ketagihan setelah makan sotonya? Ia mencoba menyusun petunjuk kecil yang ia dengar dari warga. Kasman sering buka warung tengah malam. Matanya selalu merah. Warungnya tiba-tiba laris. Semua itu tidak normal. Sepertinya Kasman melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan orang biasa. Ia tahu harus mencari tahu lebih dalam. Malamnya Raka tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di kasur, memikirkan kejadian tadi. Hingga sekitar jam 11 malam, pikirannya kembali ke satu tempat. Alas Kendil, hutan angker yang sering disebut warga sebagai tempat mencari pesugihan. Ia tidak yakin, tapi ia merasa Kasman punya hubungan dengan tempat itu. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi salah satu warga Warurejo yang kemarin ngobrol dengannya, seorang pemuda bernama Ardi. Ardi tinggal tidak jauh dari warung Kasman dan sering mendengar rumor lokal. "Di sini ada tempat pesugihan ya, Di?" tanya Raka dengan suara pelan. "Alas Kendil?" "Ada. Orang sini udah tahu lama. Kenapa?" "Iya, Kasman kira-kira pernah ke sana nggak?" Ardi terdiam beberapa detik. "Nah itu, ada yang ngomong dia hilang 2 malam beberapa bulan lalu. Katanya terakhir kelihat ke sana." Jawaban itu membuat dada Raka makin sesak. Semua mulai masuk akal. Sementara itu, di warung Kasman yang sudah tutup, Kasman duduk sendirian di dapur. Wajahnya pucat, hambutnya acak-acakan. Di depannya, kendi hitam itu berdiri diam di atas meja. Kasman menatap kendi itu dengan gelisah. Ia teringat kembali masa beberapa bulan lalu saat ia putus asa karena warungnya sepi. Ia tidak punya uang, utang makin menumpuk. Ia bahkan sempat berpikir menjual warung itu. Dalam keadaan depresi, ia berjalan sendirian ke Alas Kendil, mengikuti cerita-cerita lama soal pesugihan. Saat itu ia tidak peduli lagi apa resikonya. Di tengah hutan, ia bertemu seorang pria tua misterius dengan pakaian lusuh. Pria itu seperti sudah menunggunya. "Kalau kau ingin warungmu ramai, lakukan seperti yang aku bilang," kata pria tua itu sambil memberikan kendi hitam. Kasman ingat jelas kata-katanya. "Kendi ini ada penunggunya. Campurkan sedikit berkat dari dalam kendi ke makananmu, orang akan ketagihan. Tapi kalau seminggu saja warungmu sepi, penunggunya berhak mengambil seseorang yang dekat denganmu." Kasman sebenarnya ingin menolak, tapi keadaannya terlalu mendesak. Ia sudah tidak punya siapa-siapa. Ia merasa tidak punya apa lagi yang bisa hilang. Ia membawa kendi itu pulang. Awalnya ia takut membuka kendi itu. Namun ketika membuka tutupnya pertama kali, lidah hitam itu muncul
dan meneteskan ludah hijau ke kuah sotonya. Anehnya, Kasman sama sekali tidak muntah atau lari, seolah ada kekuatan yang memaksa dirinya menerima semua itu. Dan benar saja, sejak hari itu, warungnya langsung ramai. Tapi makin hari ia makin merasa terikat dan tidak bisa lepas. Apalagi jika suara dari dalam kendi mulai berbisik malam-malam meminta lebih banyak mangkuk untuk diludahi. Kembali ke dapur malam ini, kendi hitam itu tiba-tiba bergetar pelan. Suara lirih terdengar dari dalamnya. Pemuda itu melihat. Ia tersentak. Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu. Kendi itu bergetar lebih keras. Ada yang melanggar. Ia mundur dengan wajah pucat. Tubuhnya bergemetar. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Itu suara penunggu kendi. Jin yang memberinya kelarisan. Kendi itu terus bergetar, mengeluarkan suara lirih seperti geraman. Kasman memegang kepala. Panik. Jangan sekarang, jangan, tolong. Tapi kendi itu tidak berhenti bergetar. Ia tahu, sejak pemuda itu mengintip dapurnya, sesuatu berubah. Warungnya mungkin masih ramai, tapi ada batas yang baru saja dilewati. Dan jin dalam kendi itu mulai marah. Sejak kabar tentang warung soto Kasman menyebar, suasana desa Warurejo berubah drastis. Biasanya warga nongkrong di pos ronda sambil ngobrol santai, tapi kini setiap orang bicara pelan-pelan seperti sedang menyimpan sesuatu yang berat. Nama Kasman tidak lagi disebut terang-terangan. Orang-orang hanya menyebutnya dengan isyarat atau bisik-bisik di pinggir jalan. Rumor yang beredar membuat warga mulai takut mencoba makan di sana. Mereka yang dulu hampir tiap hari makan soto Kasman, kini lebih memilih masak di rumah meski seadanya. Dalam beberapa hari saja, warung itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Meja-meja kosong, hanya sendok dan mangkuk yang ditata rapi tanpa ada yang menyentuh. Kasman memperhatikan perubahan itu dari balik jendela warungnya. Setiap kali ada orang lewat, ia langsung keluar dengan ekspresi cemas. "Mas, makan dulu, soto masih panas ini." Panggilannya selalu sama. Tapi warga menggeleng halus, beralasan sudah makan atau lagi buru-buru. Padahal jelas wajah mereka penuh ketakutan. Kasman mulai terlihat seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Lingkaran matanya menghitam, rambutnya berantakan, dan tangannya sering gemetaran saat membawa panci atau mangkuk. Ia berjalan mundar-mandir berbicara sendiri seperti sedang menenangkan sesuatu yang tidak terlihat. "Gak usah marah, besok pasti ramai lagi, sabar," gumamnya lirih sambil memegang kendi hitam di dapur. Kendi itu semakin sering mengeluarkan suara aneh. Tidak hanya desis, tapi juga suara seperti seseorang sedang menelan ludah berkali-kali. Setiap kali suara itu muncul, bau busuk yang menusuk hidung langsung menyebar. Kasman menutup hidungnya, tapi ia tidak pernah jauh-jauh dari kendi itu. Seolah-olah ia takut meninggalkannya barang sebentar. Sementara itu, Raka masih diliputi rasa takut sejak malam ia melihat sendiri apa yang ada di dapur warung itu. Setiap kali ia teringat lidah hitam itu, tubuhnya merinding. Ia sudah menceritakan kejadian itu kepada dua temannya, dan kabar itu mulai menyebar seperti angin. Namun ia tidak menyangka rumor itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Pada suatu sore, ketika Raka pulang kerja dari bengkel, ia melihat beberapa warga berdiri di depan rumahnya. Mereka berbicara pelan dan terlihat tegang. "Rak, tadi Kasman nyari kamu," kata Pak Budi sambil menepuk bahunya. "Dia nanya terus kamu kemana?" Raka mengkerutkan kening. "Nyari saya buat apa?" Pak Budi menelan ludah sambil melirik kanan kiri, lalu berbisik, "Dia bawa golok kayak orang hilang akal." Tubuh Raka langsung dingin. Ia tidak punya urusan apa-apa dengan Kasman, selain pernah makan di warungnya. Tapi ia paham, rumor itu pasti sudah sampai ke telinga Kasman. Dan Kasman
dalam kondisi tekanan seperti itu bisa melakukan hal apapun. Malamnya suasana desa makin mencekam. Di beberapa titik, warga mengaku melihat cahaya merah dari dapur warung Kasman, padahal warung itu sudah gelap dari luar. Meski tidak ada yang berani mendekat, jelas ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam sana. Bahkan beberapa orang mendengar suara seperti makhluk besar sedang menggeram. "Astagfirullah, apa itu?" bisik salah seorang warga sambil menutup pintu rumah rapat-rapat. Sekitar pukul 9 malam, Raka sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Mereka membicarakan bagaimana cara menjauhi masalah ini ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari luar rumah. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu, keras dan tidak sabar. Ibunya memandang Raka dengan wajah pucat. "Jangan dibuka dulu, ibu takut." Tapi ketukan itu semakin keras. "Brak, brak, brak. Raka, keluar kau!" teriak suara parau yang langsung dikenali Raka. Itu Kasman. Raka berdiri perlahan dan mengintip dari celah jendela. Kasman berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar. Golok besar tergenggam erat di tangan kanannya. Matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dan dari bajunya tercium aroma anyir yang membuat perut mual. "Aku cuma mau bicara," teriak Kasman. Tapi nada suaranya bukan seperti orang yang ingin bicara, melainkan seperti seseorang yang akan memaksa. Raka mundur. "Bu, sembunyi di kamar," ujarnya pelan. Ibunya cepat masuk ke dalam, menutup pintu kamar dari dalam. Ketukan itu berubah jadi tendangan. Pintu bergoyang keras, beberapa bagiannya mulai retak. "Raka, keluar! Kau harus makan sotoku malam ini," teriak Kasman. Suaranya pecah seperti sedang kehabisan kendali. "Kalau tidak, aku yang habis." Saat pintu nyaris jebol, beberapa warga datang berlarian karena mendengar keributan itu. Mereka langsung mengelilingi Kasman. "Kas! Waras, Kas!" teriak Pak Lurah sambil maju perlahan. Kasman menoleh cepat, seperti hewan yang disudutkan. Kalian semua sengaja bikin warungku sepi ya? Sudah, turunkan golok itu," seru warga lain. Kasman menggeleng keras. "Kalau aku berhenti, kalau seminggu warungku sepi, dia bakal ambil orang dekatku. Kalian pikir aku mau lihat istriku diambil makhluk itu? Tidak." Semua orang terdiam. Tidak ada yang tahu kalau Kasman punya perjanjian sekejam itu. Kasman melangkah mundur, nafasnya memburu. Tiba-tiba tubuhnya kejang. Golok jatuh ke tanah. Ia memegang perutnya sambil merintih. "Ah, panas, panas!" Dari sela-sela jari yang menutupi mulutnya, keluar lendir berwarna hijau pekat. Warga sontak menjerit melihat itu. Lendir itu menetes ke tanah dan mengeluarkan asap tipis seperti sesuatu yang sangat busuk. Kasman roboh. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang berusaha keluar. Matanya mendelik, tangannya mencakar tanah, dan suaranya berubah menjadi geraman rendah. Sudah mulai. Dia marah. Dia lapar. Warga tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Pak Lurah yang paling berani pun hanya berdiri kaku. Dalam beberapa detik, tubuh Kasman berhenti bergerak, tapi lendir hijau itu terus mengalir melalui hidung, mulut bahkan telinganya. Bau busuk semakin kuat, membuat beberapa orang muntah di tempat. Raka yang melihat semua itu dari balik jendela merasa lututnya lemas. Ia tidak menduga segala sesuatu bisa berubah seburuk ini. Warga bergumam ketakutan. Apa yang terjadi sama dia? Itu bukan penyakit biasa. Ini pasti gara-gara benda hitam di warungnya. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara aneh dari arah warung Kasman. Desis panjang. Kemudian suara seperti seseorang tertawa rendah, memantul-mantul di udara malam. Suara itu bukan suara manusia, dan warga sadar, ini baru permulaan dari malapetaka yang bakal menimpa desa Warurejo. Kejadian ketika Kasman ambruk di depan rumah Raka membuat seluruh desa geger.
Keesokan paginya, warga berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. Suasananya tegang. Tidak ada yang berani duduk jauh dari kelompok. Semua ingin merasa aman dengan keramaian. Pak Lurah mencoba membuka pembicaraan dengan suara pelan. Kita nggak bisa biarkan ini terus berlarut. Warung itu bikin desa makin takut. Beberapa warga langsung mengangguk. Kalau perlu ditutup saja, seru Pak Suwondo. Betul, timpal Bu Narti. Dulu makan enak-enak, sekarang sampai mimpi buruk tiap malam. Namun, ada juga yang ragu. Tapi kalau ditutup, Kasman bisa ngamuk lagi, kata seorang pemuda. Kemarin saja dia datang bawa golok. Warga saling pandang. Tidak ada yang ingin berurusan langsung dengan Kasman ataupun benda hitam yang katanya tinggal di warung itu. Raka yang ikut hadir hanya duduk diam. Ia sebenarnya ingin bicara, tapi bayangan kejadian semalam terus terulang di kepalanya. Lendir hijau yang keluar dari tubuh Kasman membuatnya merinding setiap kali diingat. Setelah rapat cukup lama dan tidak menemukan jalan keluar, warga sepakat untuk menjaga jarak dari warung dan mengawasi dari jauh. Tidak ada yang mau mendekat sebelum semuanya jelas. Menjelang sore, Kasman tiba-tiba keluar dari rumahnya. Tubuhnya masih lemas, tapi ia memaksa berdiri sambil berjalan terseok-seok menuju warung. Beberapa warga melihatnya dari kejauhan dan langsung memperhatikan gerak-geriknya. Wajah Kasman kosong, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. Tangannya menggantung dan langkahnya tidak stabil, seperti ada yang menarik dari dalam dadanya. Kasba itu mah ke warung, bisik seorang warga. Loh, bukannya tadi pagi masih nggak bisa bangun? Gimana sekarang bisa jalan? Tidak ada yang berani mendekat dan menanyakan. Mereka hanya mengikuti dari jauh. Kasman membuka pintu warung pelan-pelan. Tanpa menyalakan lampu, ia langsung menuju dapur. Dari luar warga bisa mendengar suaranya bergumam tidak jelas. Aku sudah berusaha. Jangan marah dulu. Aku cuma butuh waktu. Semakin lama, gumaman itu berubah jadi seperti orang sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jangan lakukan itu. Jangan sekarang. Aku masih bisa cari pembeli. Warga yang mendengar percakapan itu hanya bisa berdiri terpaku. Ketakutan bercampur rasa penasaran. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hawa dingin dan angin kencang membuat suasana desa semakin mencekam. Lampu-lampu rumah sudah dinyalakan. Tapi tidak ada yang mau keluar kecuali beberapa orang yang nekat mengintip dari jauh ke arah warung Kasman. Sekitar 6 orang berdiri di balik pepohonan, termasuk Raka. Mereka sengaja mencari posisi aman untuk mengamati tanpa ketahuan. Kalau ada apa-apa, kita lari ya, ujar salah satu pemuda. Ya iyalah, jawab yang lain sambil menelan ludah. Warung Kasman terlihat gelap dari luar, tapi dari celah jendela dapurnya muncul cahaya redup berwarna merah. Cahaya itu seperti berasal dari api kecil yang menari-nari. Tiba-tiba terdengar suara duk, duk, duk dari dalam warung. Suara itu terdengar berat, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Waduh, itu apa? Bisik seorang warga. Raka mengintip lebih dekat. Ia melihat Kasman berdiri di depan kendi hitam yang diletakkan di atas meja dapur. Kasman tampak menunduk dalam-dalam seolah sedang memohon. Kau janji. Suara Kasman terdengar jelas. Kau janji bakal bantu kalau aku nurut. Tapi sekarang kau malah... Belum selesai ia berbicara, kendi itu tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalam kendi muncul suara mendesis panjang, lebih keras dari biasanya. Bau busuk langsung menyebar keluar dari jendela dapur. Beberapa warga yang mengintip langsung menutup hidung. Kasman mundur 2 langkah. Tolong,
Jangan keluar. Jangan sekarang. Kendi itu retak sedikit di bagian mulutnya. Retakannya melebar, lalu terdengar suara seperti benda ditarik paksa dari dalam ruang sempit. Brak! Kendi hitam terbuka sendiri. Mulut kendinya seakan membesar dan berubah bentuk seperti rahang makhluk hidup. Lalu sesuatu muncul dari dalam. Bayangan hitam menonjol keluar, awalnya hanya seperti asap pekat. Tapi perlahan bentuknya semakin jelas. Sesosok tubuh kurus dengan kulit seperti arang merangkak keluar. Tangannya panjang dan tipis seperti ranting pohon mati. Lidahnya menjulur sangat panjang, hampir sepanjang tali tambang. Lidah itu basah, bergerak-gerak seperti sedang mencium udara. Warga yang melihat dari kejauhan langsung terpaku. Tidak ada satupun yang bisa bersuara. Jin itu menunduk ke arah Kasman. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam sumur tua. Kau berani melanggar. Kasman gemetar hebat, lututnya sampai tidak kuat menahan tubuh. Aku nggak sengaja. Pembeli cuma lagi... Diam, suara jin itu menggema, sampai membuat kaca warung bergetar. Kasman terjatuh dan langsung bersujud. Aku mohon, beri aku waktu. Aku bakal cari cara. Aku mohon. Jin itu mendekatinya. Lidah panjang itu menyentuh lantai dapur dan bergerak seperti ular. Perlahan-lahan, jin itu mendekatkan wajahnya ke Kasman. Kau pikir aku peduli pada alasanmu? Kata jin itu dengan nada dingin. Perjanjian sudah jelas. Begitu pembeli sepi, aku bebas mengambil apa yang kuinginkan. Kasman bergetar hebat. Ia menangis tanpa suara. Aku mohon. Tiba-tiba, jin itu mengeluarkan suara geraman panjang. Tangannya yang kurus berubah menjadi semakin panjang. Kemudian melilit kaki Kasman. Apa yang kau lakukan? Jerit Kasman panik. Jin itu mulai menariknya ke arah kendi. Kasman meronta, mencakar lantai, memegang ujung meja, tapi tarikan itu lebih kuat dari tenaganya. Tidak, jangan lepaskan aku. Aku belum siap. Tarikan itu semakin keras. Kasman terseret pelan-pelan ke arah kendi yang mulutnya kini membesar seperti lubang gelap tanpa dasar. Warga yang menonton dari jauh hanya bisa mematung. Tidak ada yang berani mendekat atau berteriak. Raka menahan napas. Ya Tuhan, dia beneran ditarik. Kasman menjerit sekuat tenaga. Tolong, ada siapapun, tolong. Tapi tidak ada satupun warga yang berani melangkah maju. Jin itu menarik tubuh Kasman semakin dekat. Setengah badannya sudah masuk ke arah kendi. Janji, sudah selesai, bisik jin itu sambil tersenyum mengerikan. Akhirnya, tubuh Kasman terseret sepenuhnya dan suara jeritannya menghilang masuk ke dalam kendi. Jin itu menunduk sebentar, menatap warga dari balik jendela, lalu kembali masuk ke dalam kendi perlahan-lahan. Cahaya merah padam. Warung menjadi gelap total. Tidak ada suara apapun, kecuali detak jantung warga yang menyaksikan kejadian itu dengan tubuh gemetar. Dan malam itu, Desa Warurejo menyadari bahwa masalah mereka baru saja menjadi mimpi buruk yang jauh lebih besar. Suara teriakan Kasman yang terseret ke dalam kendi masih bergema di telinga warga yang menyaksikannya dari kejauhan. Mereka tidak berani bergerak selama beberapa menit penuh. Semua masih terpaku pada jendela dapur yang sebelumnya memancarkan cahaya merah. Hening yang muncul setelah jeritan itu bukan hening biasa. Hening itu terasa menekan dada, membuat siapapun yang berdiri di dekat warung seperti sedang dikejar bahaya yang tidak terlihat. Raka akhirnya menarik nafas pelan. Kita harus pastikan beneran udah selesai, katanya dengan suara gemetar. Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka saling pandang,
menunggu ada orang lain yang berani maju duluan. Tapi tidak satupun yang bergerak. Akhirnya Pak Suwondo berkata, "Kalau kita diam terus, bisa-bisa itu makhluk keluar lagi." Mau tidak mau, mereka berjalan perlahan ke arah warung. Langkah mereka sangat hati-hati, seolah tanah bisa meledak kapan saja. Begitu sampai di depan pintu warung, bau busuk langsung menyeruak. Bau itu tajam, menusuk hidung seperti campuran darah basi dan bangkai binatang yang dibiarkan terlalu lama. Raka menahan mual. "Aduh, ini baunya dari mana?" Pak Lurah mendorong pintu perlahan. Pintu itu berdecit panjang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Begitu pintu terbuka penuh, mereka langsung terdiam melihat kondisi di dalam. Meja-meja terbalik, kursi-kursi berjatuhan, peralatan masak berserakan di lantai, sebagian bahkan patah. Tapi itu bukan hal yang paling mengerikan. Dinding warung penuh lendir hijau. Tebalnya tidak wajar, seperti lendir itu dilemparkan dengan paksa. Ada bercak di mana-mana dan sebagian masih menetes ke lantai. "Ya ampun," bisik seseorang. Raka menahan mual. "Aduh, ini baunya dari mana?" Pak Lurah mendorong pintu perlahan. Pintu itu berdecit panjang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Begitu pintu terbuka penuh, mereka langsung terdiam melihat kondisi di dalam. Begitu sampai di depan pintu warung, bau busuk langsung menyeruak. Bau itu tajam, menusuk hidung seperti campuran darah basi dan bangkai binatang yang dibiarkan terlalu lama. Di sudut dekat tungku, ada sesuatu yang menyerupai sisa tubuh manusia. Bukan bentuk utuh, lebih seperti potongan kasar yang meninggalkan bercak gelap. Tidak ada yang berani memastikan itu bagian apa. "Kasman," gumam Bunarti dengan suara hampir tidak terdengar. Tidak ada yang tahu apakah itu benar sisa tubuh Kasman, tapi melihat keadaannya, tidak mungkin ada orang yang bisa selamat setelah diseret makhluk tadi. Dapur terlihat seperti tempat penyembelihan. Ada ceceran cairan hitam di lantai, lendir tebal di meja, dan kendi hitam yang tadi menjadi pusat semua kejadian, kini hilang. "Kendinya nggak ada," kata salah satu pemuda. Raka mendekat ke meja. Bekas lingkaran bulat masih terlihat di atas meja dapur. Seperti ada benda yang sebelumnya diletakkan di situ, tapi sekarang kosong. Tidak ada pecahan. Tidak ada jejak patahan. "Pergi sendiri?" gumam Raka. Semua merinding. Mereka melihat sendiri jin itu masuk kembali ke dalam kendi. Tapi kini kendinya lenyap tanpa jejak, seakan memang bisa bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Pak Lurah akhirnya berkata, "Warung ini nggak boleh dibiarkan berdiri." "Betul," sahut beberapa warga. "Kalau dibiarkan, nanti ada orang lain yang coba-coba pesugihan yang sama." "Setuju, mending kita habisi sekarang." Keputusan itu bulat. Mereka tidak mau menunggu hal buruk berikutnya. Warung ini sudah tidak bisa diselamatkan, bahkan dibiarkan pun bisa menarik masalah baru. Warga yang berkumpul mulai mengambil kayu, bensin, dan kain basah yang mereka gunakan sebagai pelindung hidung dari bau busuk. Mereka menata kayu di beberapa titik warung, memastikan api nanti cepat menyebar. Raka ikut membantu. Meskipun masih ketakutan, ia merasa bertanggung jawab karena menjadi saksi sejak awal. Ia ingin semua ini benar-benar tuntas. Setelah semuanya siap, Pak Lurah memberi tanda. "Kalau sudah yakin, kita bakar." Seorang pemuda menyalakan obor kecil dari kain yang dibakar. Ia mendekat ke tumpukan kayu dan menyulutnya. Dalam hitungan detik, api merambat dengan cepat. Kayu kering langsung menyala besar. Warung itu mulai dilalap api dari bagian depan, lalu merambat ke dinding dan atap. Warga menjauh sedikit, tidak mau terlalu dekat dengan kobaran besar. Beberapa menonton sambil berpegangan satu sama lain, memastikan diri mereka tidak pingsan karena bau atau ketakutan.
Api semakin besar, panasnya terasa sampai ke halaman rumah seberang jalan. "Biar habis kalian," kata Pak Suwondo. "Jangan sampai ada yang tersisa," tambah pemuda lain. Raka ikut membantu. Meskipun masih ketakutan, ia merasa bertanggung jawab karena menjadi saksi sejak awal. Ia ingin semua ini benar-benar tuntas. Namun ketika api sudah mulai meratakan bagian dapur, suara aneh muncul. Semua orang langsung terdiam. Dari dalam kobaran api, terdengar suara lirih. Bukan suara kayu patah, bukan suara bangunan runtuh. Suara itu terdengar seperti bisikan yang sangat jelas. Suara seseorang atau sesuatu yang berbicara dari dalam api. "Lapar." Warga langsung panik, beberapa mundur dengan wajah pucat. "Apa itu?" teriak seseorang ketakutan. Bisikan itu muncul lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Masih lapar." Raka membeku. Suara itu jelas bukan suara manusia normal. Suara itu sama persis dengan suara makhluk yang muncul dari kendi malam itu. "Jangan-jangan itu makhluknya masih ada," kata seorang pemuda dengan suara gemetar. Api semakin besar, tapi suara itu tetap terdengar. Seperti tidak terpengaruh panas sama sekali. "Lapar." Bu Narti hampir pingsan. "Aduh Gusti, itu apa?" Pak Lurah mengambil langkah mundur. Ia menatap api dengan wajah penuh ketakutan, tapi juga tegas. "Jangan mendekat lagi," perintahnya. "Biarkan semuanya terbakar. Jangan ada yang berusaha memadamkan." Warga menuruti. Mereka menjauh lebih jauh lagi mengelilingi area dengan jarak aman. Suara itu semakin lama semakin lirih, sampai akhirnya tenggelam sepenuhnya oleh suara kayu runtuh dan atap yang terbakar. Warung itu hancur. Hanya tinggal rangka gosong yang perlahan meruntuh. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi cahaya merah. Tidak ada lagi lendir. Hanya bara api yang menjilat puing-puing bangunan. Setelah beberapa jam, api padam dengan sendirinya. Yang tersisa hanya tanah hangus dan sisa-sisa arang. Warga pulang dengan perasaan tidak nyaman. Walaupun warung itu sudah hilang, mereka semua tahu bahwa apapun yang ada di dalam kendi belum tentu ikut mati. Dan malam itu, Desa Warurejo menyimpan rahasia baru yang tidak berani dibicarakan siapapun. Rahasia tentang makhluk hampar yang mungkin saja masih berkeliaran di tempat lain. Sejak kejadian mengerikan itu, warga Warurejo sepakat menutup rapat area bekas warung soto Kasman. Tanah tempat bangunan itu berdiri dibiarkan kosong begitu saja. Tidak ada yang berani membangun ulang atau sekedar lewat saat malam mulai turun. Para pemuda yang biasanya penasaran pun memilih mengambil jalan memutar kalau harus melewati lokasi itu. Siang hari, tempat itu tampak seperti tanah kosong biasa. Hanya puing-puing gosong dan abu bangunan yang tersisa. Tapi malam hari, suasananya berubah total. Seolah ada kehidupan lain yang muncul begitu matahari tenggelam. Setiap malam Jumat Kliwon, warga yang rumahnya dekat dengan lokasi itu selalu mencium aroma soto yang harum sekali. Jauh lebih enak daripada soto manapun di desa itu. Bau kuah panas, jeroan yang direbus lama, dan bawang goreng yang renyah seperti menyeruak dari tanah yang sudah hangus. Warga mengaku aroma itu bukan sekedar lewat. Aromanya seperti sengaja memanggil mereka mendekat. Beberapa warga yang bandal pernah mencoba mendekat karena penasaran. Biasanya mereka anak muda yang merasa dirinya pemberani. Mereka mengikuti aroma soto itu sambil tertawa-tawa, mengira semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Tapi begitu mereka sampai dekat tanah bekas warung itu, suara bisikan berubah menjadi lebih jelas dan lebih dekat, seperti berada tepat di belakang telinga. "Ayo, makan, sudah siap." Beberapa orang yang mendekat mengaku merasakan tanah di sekitar kakinya hangat dan seperti bergerak pelan.
Salah satu warga yang masih beruntung karena cepat mundur, mengatakan tanah itu seperti perut makhluk besar yang sedang bernafas dari dalam tanah. Tapi tidak semua orang kembali. Dalam beberapa bulan setelah kejadian itu, tercatat ada 3 warga desa yang hilang. Mereka terakhir terlihat berjalan sendirian pada malam Jumat Kliwon, mengikuti aroma soto yang menyusup entah dari mana. Salah satu yang hilang adalah pemuda bernama Jeffrey, yang dikenal suka menantang hal-hal aneh. Ia sempat berkata pada teman-temannya kalau ia ingin membuktikan bahwa cerita itu hanya buat menakut-nakuti anak kecil. Ia pergi mendekat seorang diri sambil menyalakan ponsel untuk merekam. Keesokan harinya, ponselnya ditemukan di tepi sungai kecil dekat alas kendil, terselip di antara batu dan dedaunan basah. Layarnya retak dan tidak ada jejak Jeffrey sama sekali. Yang membuat warga semakin takut adalah rekaman terakhir dalam ponsel itu. Suara langkah kaki Jeffrey terdengar jelas, lalu aroma soto disebut-sebut olehnya seperti makin kuat. Di akhir rekaman, ada suara seperti seseorang menelan ludah berkali-kali. Lalu terdengar bisikan sangat dekat. "Makan, sudah siap." Sesudah itu, rekaman terputus. Tidak lama kemudian warga hutan menemukan jejak kaki kecil dan besar di dalam alas kendil. Seolah seseorang ditarik masuk lebih jauh ke dalam hutan. Mereka tidak berani mengikuti jejak itu karena berhenti tepat di depan sebuah benda yang tidak seharusnya ada di tengah hutan. Sebuah kendi hitam besar dengan permukaan penuh retakan kecil. Kendi itu berdiri tegak di bawah pohon besar, seperti sedang menunggu seseorang untuk datang. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan hewan-hewan hutan pun menghindari tempat itu. Tidak ada suara burung atau serangga di sekitar kendi tersebut, seolah alam pun tidak mau berurusan dengannya. Desas-desus mengatakan bahwa kendi itu adalah tempat makhluk yang dulu datang saat Kasman memanggilnya. Setelah menelan Kasman, makhluk itu kembali ke kendi dan kini menunggu pemilik baru yang cukup nekat untuk menggunakan pesugihan itu lagi. Cerita tentang tanah bekas warung soto Kasman itu akhirnya menjadi larangan tidak tertulis bagi warga Warurejo. Siapapun yang melewati tempat itu